Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Aisyah Hanan Soleha dari tingkat 2 D3 Kebidanan Stikes Horizon Karawang. Nah, di sini saya akan memperagakan tentang pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Yuk, simak videonya sama-sama. Sebelum tindakan pemeriksaan fisik dilakukan, kita harus melakukan persiapan tempat terlebih dahulu. Yang pertama, menyiapkan ruangan yang hangat. Yang kedua, tidak ada angin. Dan yang ketiga adalah menyalakan lampu. Setelah itu, kita lakukan persiapan alat. Nah, berikut adalah alat-alat yang akan digunakan untuk pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Nah, ini yang penting teman-teman, kita harus cuci tangan terlebih dahulu sebelum pemeriksaan dilakukan. Mencuci tangan dengan 6 langkah ya. Setelah semuanya siap, kita bisa memulai pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Diawali dengan memakai handscoon. Lanjut ke pemeriksaan fisik. Sebelum dilakukan pemeriksaan, kita pastikan dulu kesehatan dari bayinya. Keadaan umumnya seperti tonus ototnya kuat, menangis kuat, dan kulitnya kemerahan. Nah, untuk yang pertama kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada bayi tersebut. Yang pertama kita akan mengukur suhu si bayi tersebut. Nah, ini kita seperti ini ya. Untuk suhu yang normal yaitu kisaran 36,5 sampai 37,5. Kemudian kita lihat frekuensi pernapasannya. Nah, untuk frekuensi pernapasannya yaitu 30 sampai 60 kali per menit. Setelah itu kita dengarkan bunyi pernapasannya. Untuk bunyi pernapasan yaitu ada vaskuler, ronki, atau wheezing. Nah, yang normal itu adalah vaskuler. Kemudian kita dengarkan juga irama jantungnya. Untuk irama jantung berkisar antara 120 sampai 160 kali per menit, dan untuk bunyinya itu adalah lub-dub. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan ke bagian kepala. Nah, untuk bagian yang lainnya kita tutup agar si bayi tetap hangat ya. Jadi yang dibuka adalah bagian yang akan kita periksa. Nah, untuk bagian kepala kita lihat apakah bentuk kepalanya bulat atau tidak, atau cembung atau cekung. Kemudian kita lihat nih ada caput succedanum atau tidak. Nah, caput succedanum itu adalah penumpukan cairan yang ada pada bagian kepala bayi. Kemudian kalau untuk sepal hematoma itu adalah penumpukan darah pada bagian tulang tengkorak bayi. Nah, kita lihat juga nih ada makrosepal ada atau tidak, kemudian mikrosepal ada atau tidak. Dan kita lihat juga adakah penumpukan pelebaran sutura ada atau tidak. Setelah itu kita ukur lingkar kepala. Nah, untuk yang pertama kita akan mengukur bagian kepala yaitu CFO atau circumferentia fronto-occiput. Nah, untuk CFO ini ukuran yang normalnya itu sekitar 34 cm. Yang kedua, kita akan mengukur CSOB atau circumferentia subocciput brachmatic. Dari belakang ke sini ya, teman-teman. Nah, untuk ini berkisar antara 32 cm. Nah, untuk yang ketiga yaitu CMO atau circumferentia mento-occiput. Dari belakang kita tarik seperti ini ya, teman-teman. Itu berkisar antara 35 sampai 36 cm. Dan jangan lupa juga kita lihat di bagian kepalanya juga adakah kelainan yaitu encephalocele. Kalau misalnya ada, itu butuh tindakan yang lebih lanjut. Ini tidak ada ya, normal di bagian belakang sini biasanya.
Nah, selanjutnya adalah kita akan memeriksa bagian mata. Nah, pada bagian mata kita lihat simetris atau tidak, kemudian kelopak matanya ada atau tidak, terus bola matanya ada atau tidak, kemudian kita lihat juga pada skleranya, dia apakah warnanya putih, merah, ataukah kuning, kemudian kita lihat konjungtivanya juga, apakah pucat atau merah seperti biasa yang normal. Kemudian kita lihat juga apakah ada kolobama, terus glukoma, dan epikantus pada mata. Terus kita lihat juga untuk pupilnya. Untuk pupil, kita lihat apakah dia mempunyai refleks yang bagus. Nah, kalau misalnya kita deketin kayak gini, pupilnya akan mengecil. Kalau misalnya dijauhin, dia akan membesar. Nah, untuk yang normal seperti itu. Selain itu, kita lihat juga apakah pada mata bayi ada katarak kongenital, ada atau tidak. Nah, selanjutnya kita akan memeriksa bagian telinga. Untuk bagian telinga kita lihat simetris atau tidak. Kemudian daun telinganya nih, letak daun telinganya sejajar dengan mata atau tidak. Kemudian daun telinganya kita pegang juga, dia lentur atau tidak. Terus lengkungannya sempurna atau tidak. Nah, ada lubangnya, ada atau tidak, dan adakah pengeluaran cairan dari telinga si bayi tersebut, ada atau tidak. Selanjutnya kita periksa bagian hidung bayi. Nah, untuk bagian hidung bayi kita lihat adakah lubang pada hidung bayi tersebut, kemudian pernapasan cuping hidungnya ada atau tidak, dan adakah pengeluaran sekret mukoporolen atau tidak. Selanjutnya kita akan memeriksa bagian mulut bayi tersebut. Nah, untuk yang pertama kita akan memeriksa, kita lihat dulu nih warna bibirnya seperti apa, apakah dia sianosis atau tidak, kemudian simetris atau tidak, apakah ada kelainan seperti labiosisis yaitu sumbing pada bagian bibir, kemudian adakah genatosisis yaitu sumbing pada bagian gusi, dan palatosisis yaitu pada langit-langitnya, atau ketiganya labiogenatopalatosisis. Kemudian kita lihat juga pada bagian lidah. Nah, untuk bagian lidah kita lihat dulu nih apakah dia sianosis atau tidak, kemudian tebal dan pendeknya kita lihat juga apakah dia tebal atau pendek. Kemudian apakah ada ranula. Nah, ranula ini merupakan tumbuh gigi pada bayi yang baru lahir. Gusinya kita lihat juga apakah dia sianosis atau tidak. Kemudian kita lihat juga refleksnya, di mana pada bagian bibir atau mulut ini ada 3 refleks, yaitu rooting atau mencari, sucking atau menghisap, dan swallowing atau menelan. Berikutnya kita akan memeriksa bagian leher. Nah, untuk bagian leher kita periksa apakah ada pembengkakan kelenjar tiroid, lipatan kulit yang berlebihan ada atau tidak, kemudian pergerakannya normal atau tidak, dan kita lakukan pemeriksaan refleks tonic neck atau refleks yang ada pada leher si bayi. Caranya seperti ini. Kita angkat sedikit. Kalau misalnya kepala si bayinya bisa menahan, berarti itu dia ada refleks tonic neck-nya normal. Selanjutnya ke bagian bahu atau klavikula. Nah, untuk bagian ini kita akan memeriksa apakah ada fraktur, ada atau tidak, kemudian adakah paralisis flexus brachialis, dan apakah ada kelainan-kelainan yang lain. Selanjutnya setelah tadi udah diperiksa bagian bahu, sekarang kita periksa bagian ekstremitas atas. Nah, untuk ekstremitas atas kita lihat terlebih dahulu apakah kedua tangannya simetris atau tidak. Kemudian jumlah jarinya pada masing-masing tangan berjumlahnya normal atau tidak. Ini normal, ada 5 masing-masingnya. Kemudian apakah pada jari tangan si bayinya adaktili atau kurang jari, atau sindaktili atau tangannya rapet jari-jarinya. Kemudian polidaktili yaitu kelebihan pada jumlah jari-jarinya. Setelah itu kita lihat garis tangannya. Untuk jumlah garis tangannya ini lebih dari 1 ya, berarti dia normal. Kemudian kita cek juga refleks menggenggamnya atau grapsing. Kalau misalnya dia bisa menggenggam, berarti itu normal. Dan kita lihat juga ada paranosia kuku ada atau tidak. Kemudian kita cek untuk refleks moroknya.
yaitu yang seperti dikagetkan. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada bagian dada. Nah, untuk bagian dada kita lihat apakah dadanya berbentuk seperti dada burung atau tidak. Kemudian adakah retraksi dinding dada. Nah, untuk pada nodul payudaranya ada atau jelas atau tidak. Kemudian putingnya simetris atau tidak, dan tulang rusuknya itu terlihat jelas atau tidak. Setelah itu kita ukur lingkar dadanya. Maaf ya, Dek. Kita ukur. Nah, untuk lingkar dada yang normal itu berkisar antara 34 sampai 36 cm. Jika sudah, tutup bagian yang sudah diperiksa agar bayi tetap hangat. Selanjutnya kita periksa bagian perut bayi. Nah, pada bagian perut kita lihat bentuknya apakah bulat atau tidak. Kemudian tali pusatnya ada perdarahan atau tidak. Kemudian adakah hernia umbilikal, yaitu pada bagian tali pusatnya. Kemudian apakah ada hernia inguinalis, yaitu pada selangkangannya. Dan kita dengarkan bising ususnya. Nah, kita dengarkan ya teman-teman. Oke. Pemeriksaan selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada ekstremitas bawah. Nah, pada ekstremitas bawah kita lihat dulu kakinya simetris atau tidak. Kemudian jumlah jarinya nih pada masing-masing kaki. Jumlahnya ada 5. Nah, apakah ada adaktili, sindaktili, dan polidaktili? Kalau adaktili itu jarinya kurang. Nah, kalau sindaktili dia jari-jarinya rapat. Dan kalau misalnya polidaktili yaitu jumlahnya melebihi dari yang normal. Misalnya jumlahnya jadi ada 6 atau lebih. Nah, untuk gerakan kakinya normal, aktif. Kemudian apakah ada pelvarus, yaitu kakinya berbentuk huruf O, dan velpagus yaitu kakinya berbentuk huruf X. Nah, untuk refleks pada bagian kaki ini ada refleks Babinski. Nah, refleks Babinski kita lakukan seperti ini pada telapak kakinya. Jika si bayinya merespon dengan baik, berarti refleks Babinski pada bayi normal. Kemudian ada refleks stepping atau bisa berdiri atau tidak. Caranya seperti ini. Kita bangunkan si bayinya. Ini, kalau misalnya kakinya bergerak-gerak seperti orang berjalan, berarti dia bisa refleksnya bagus. Dan kita lihat juga rajah telapak kaki. Ini dilihat apakah normal atau tidak. Selanjutnya kita periksa bagian genitalianya. Untuk laki-laki kita lihat dulu nih, apakah panjang penisnya normal atau tidak. Untuk yang normal yaitu berkisar antara 3 sampai 4 cm. Nah, kemudian kita lihat juga lubang uretranya ada atau tidak. Takutnya nanti ada kelainan, misalnya seperti hipospadia, yaitu lubang uretranya tidak sesuai pada tempatnya. Dan yang kedua ada fimosis, di mana si lubangnya ini tertutup oleh preputium. Jadinya kita perlu mengecek, ditarik seperti ini kulitnya ke bawah, kita lihat lubangnya ada atau tidak. Kemudian skrotumnya gelap atau tidak. Ruge pada skrotumnya banyak atau tidak. Kemudian testisnya sudah turun atau belum, dan jumlahnya ada berapa, apakah ada 1, 2, atau bahkan tidak ada. Nah, untuk perempuan pada genitalia kita lihat nih apakah ada lubang vaginanya, lubang uretranya ada atau tidak, dan apakah labia mayor sudah menutupi labia minor. Yang terakhir kita lihat juga ada sekret vagina yang keluar atau tidak. Selanjutnya kita akan memeriksa bagian punggung bayi. Nah, untuk punggung bayi kita lihat di sini adakah medula spinalis atau bercak lekukan kecil yang berambut.
Kemudian adakah spina bifida pada bagian punggung. Kemudian setelah itu kita lihat juga nih pada anusnya ada lubangnya apa tidak. Terus adakah mekonium yang sudah keluar atau belum. Terus kalau misalnya si bayinya sudah buang air besar, berarti kita tidak perlu mengecek, tandanya si bayi tersebut lubang anusnya ada. Setelah itu kita lihat kulit si bayinya. Apakah ada vernix? Nah, kalau misalnya ada vernix, itu tidak perlu dibersihkan. Kemudian, apakah ada lanugo atau bulu-bulu halus? Terus, apakah si bayinya ini kulitnya ikterus atau tidak? Selanjutnya, kita akan menimbang bayi. Bayi ditimbang, sebelumnya nanti udah dialaskan terlebih dahulu. Ininya sudah dipastikan angka 0. Jika sudah, taruh bayi seperti ini. Nah, untuk berat normal, berat badan bayi yaitu berkisar antara 2.500 sampai 4.000 gram. Setelah selesai, kita angkat. Dan kita mengukur panjang badan bayi. Seperti ini. Untuk panjang badan bayi berkisar antara 45 sampai 52 cm. Jika sudah selesai, kita kembalikan lagi. Setelah tadi sudah ditimbang dan diukur panjang badannya dan berat badannya, sekarang kita akan membersihkan bagian mata karena nanti sehabis ini kita akan memberikan salep mata. Kita bersihkan dari bagian dalam keluar. Yang satu lagi juga sama caranya. Kemudian kita buang. Setelah itu kita berikan salep mata. Nah, untuk salep mata ini ada kandungannya namanya chloramphenicol. Oke, kita oleskan ke bayinya. Kita pakaikan. Dari dalam keluar dan dari dalam keluar lagi. Langkah selanjutnya yaitu kita berikan suntikan Neoka. Nah, untuk penggunaan Neoka, jika dalam satu ampul Neoka mengandung 2 mg atau 1 ml, maka kita suntikan sebanyak 1 mg atau 0,5 ml. Nah, setelah tadi sudah dimasukkan obatnya ke dalam spet, sekarang kita mulai penyuntikannya. Untuk penyuntikannya, kita pakai kaki bagian kiri. Sebelumnya kita desinfeksi terlebih dahulu. Kemudian kita suntikan. Kita aspirasi terlebih dahulu. Kemudian kita suntik. Suntiknya secara IM. Dan kita seperti itu. Setelah tadi selesai diperiksa secara keseluruhan sampai tadi diberikan vitamin K, sekarang kita pakaikan bayinya baju. Nah, untuk popok diusahakan jangan sampai terkena tali pusat karena takutnya nanti infeksi. Kalau cowok kan bisa aja air pipisnya nanti basah dan mengenai si tali pusat tersebut. Jadi si tali pusatnya ini harus konsepnya bersih dan kering. Kemudian kita pakaikan baju. Nah, untuk bedong ini konsepnya itu sebenarnya hanya untuk mengangkatkan bayi. Jadi nggak perlu kenceng-kenceng juga nggak apa-apa. Jadi si bayi juga bisa bergerak dengan aktif gitu ya Bunda.
Nah, jika ada topi boleh dipakaikan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.